Kenapa sih MPASI itu diberikan setelah usia 6 bulan? Apa alasannya dan apa akibatnya jika diberikan lebih cepat dari itu? Setelah ini kita bahas. Halo Ibu, Bapak, Nenek, saya Dr. Lucky, spesialis anak. Kita akan bahas nih, kenapa sih MPASI itu harusnya diberikannya setelah usia 6 bulan. Kenapa saya buat video ini? Karena banyak banget yang nge-DM saya, yang nge-mention saya, yang nge-share video ke saya. Ada ibu-ibu memberikan makan anaknya di bawah 6 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan, 2 bulan. Langsung dikasih makan dengan bangganya, di-upload ke sosial media. Dan tentu di kolom komentarnya banyak yang menghujat gitu. Bikin pusing aja. Oke, daripada saya bikin komentar atau bikin video, saya akan ngomong jelas di channel YouTube saya ini. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa di-subscribe, di-share buat ibu-ibu supaya lebih mengerti kenapa MPASI diberikan setelah usia 6 bulan. Oke, sebelum kita mulai, kita cari dulu nih definisi dari MPASI. Kepanjangan dari MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu. Ya, pendamping. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa ASI itu perlu dikasih pendamping? Kita tahu bahwa ASI atau susu saja itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sampai usia 6 bulan. Makanya ada kata-kata ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Ya. Nah, ketika setelah 6 bulan, ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Oleh karena itu perlu didampingi. Oleh apa? Oleh makanan pendamping air susu ibu, MPASI. Jadi, MPASI itu memang diberikan kalau memang diperlukan. Kapan? Yaitu ketika susu saja udah nggak cukup nih. Kapan itu? Biasanya usia 6 bulan. Loh, dok, terus kenapa anak yang 3 bulan, 2 bulan udah dikasih MPASI? Nggak ngerti saya. Karena pasti nih, anak di bawah 3 bulan itu tidak perlu diberikan MPASI. Tadi saya udah ngomongin bahwa ASI saja itu udah cukup nih untuk usia 6 bulan. Anaknya akan naik berat badannya sesuai dengan kurvanya. Kenapa? Karena nutrisi tercukupi dari ASI. Ya, kalau diberikan MPASI, anaknya belum butuh. Justru akan ada permasalahan yang kedua, yaitu adanya gangguan kesehatan karena diberikan makanan lebih cepat. Yang pertama adalah tersedak. Tersedak itu merupakan yang paling sering terjadi ya. Untuk anak makan, itu perlu kemampuan untuk mengunyah dan menelan yang baik. Kalau nyusu, itu adalah hanya refleks. Anak cukup ngenyot, nelan selesai. Tapi kalau makanan padat, anaknya harus mengunyah, anaknya harus mengkoordinasikan supaya makanannya masuk ke dalam tenggorokan. Yang bahaya adalah kalau anaknya belum terkoordinasi, lalu dia makanannya itu masuk ke dalam saluran nafas, bisa tersedak. Kita aja yang sudah dewasa masih suka tersedak. Apalagi bayangkan pada video-video yang dikirim ke saya, sang ibu memberikan makan anaknya itu dalam keadaan anaknya berbaring. Coba bayangin, kita aja yang dewasa makan berbaring aja pasti akan tersedak ya. Gimana dengan bayi? Apa yang terjadi kalau dia makan tersedak masuk dalam saluran napas? Bisa sesak napas, bahkan bisa sampai kematian. Ya, yang kedua, selain tersedak adalah masalah kesiapan anaknya. Pencernaan anak itu belum sesiap pencernaan dewasa. Ya, baru bisa menyerap susu. Dia lebih gampang diserap. Ketika diberikan makanan padat, yang mungkin terjadi adalah lambung dan ususnya belum siap. Apa yang terjadi? Bisa terjadi sumbatan. Apa yang terjadi kalau sumbatan? Maka diperlukan operasi. Padahal anaknya belum perlu makan, malah memberikan makanan MPASI yang akibatnya malah memperburuk keadaan anaknya. Nah, jadi perlu dioperasi. Dok, tapi kok di video itu kayaknya anaknya happy-happy aja ya? Itu adalah video yang tidak terjadi komplikasi. Ya, saya yakin ketika anaknya sehat saja akan di-videoin. Kalau anaknya masuk ke rumah sakit, anaknya sampai dioperasi atau bahkan meninggal, nggak akan masuk ke TikTok, nggak akan masuk ke Instagram. Masuknya kemana? Ke berita. Coba googling. Nih, banyak nih, saya kasih tau ya. Nih, banyak berita-berita nasional yang mengatakan ada anak yang diberikan di bawah 6 bulan dikasih makan masuk operasi, di bawah 3 bulan dikasih makan operasi, diberikan jamu akhirnya meninggal. Ya, itu bahaya. Ya, jadi jangan memberikan sesuatu yang maksudnya bagus ya, buat supaya dikasih makan gitu, tapi malah membahayakan anaknya. Tapi dok, kok ada tetangga saya disuruh makan oleh dokter anaknya, padahal belum usia 6 bulan. Kalau kasus seperti itu, anak yang diberikan lebih cepat makannya di bawah 6 bulan oleh dokter anak, pasti dokter anak itu adalah memberikan terapi. Ketika dokter anak menyuruh sang bayi untuk makan lebih cepat dari 6 bulan, tentu ada 2 dasar yang penting. Yang pertama adalah anaknya membutuhkan, ya. Yang kedua adalah anaknya sudah siap. Ya,
kok butuhkan bisa gimana? Lah, katanya 6 bulan tuh cukup dok buat ASI. Iya, kebanyakan 6 bulan tuh cukup dengan susu saja. Ya, tapi ada keadaan di mana susunya nggak cukup, anaknya berkebutuhan khusus, itu bisa dilakukan pemberian makan lebih cepat. Dengan tujuan adalah supaya mengejar kekurangan dari nutrisi dari ASI. Ya, kapan bisa diberikan? Kalau memang membutuhkan. Lalu yang kedua adalah anaknya sudah siap. Ada pemeriksaan pada dokter anak, kita ngecek nih, walaupun dia usia 6 bulan, kira-kira anaknya cukup nggak? Akan ada beberapa tes yang dilakukan oleh dokter anak. Oh, ternyata berat badannya nggak naik nih, mungkin dia perlu makanan. Yang kedua, oh anaknya sudah siap nih untuk diberikan makan, maka dokter anaknya akan menyarankan pemberian makan. Ada dosisnya juga, lalu juga akan ada pemantauan. Kalau tanda seperti ini, misalnya anak tersedak, anaknya belum siap, maka selalu kontrol lagi. Ya, jadi tidak sembarang anak di bawah 6 bulan itu diberikan makan atas indikasi dokter. Oke, nah itulah penjelasannya. Kenapa MPASI itu baru diberikan setelah usia 6 bulan dan apa akibatnya kalau diberikan sebelum usia 6 bulan. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Sampai ketemu di video berikutnya.